Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di balik dinding rumah megah yang terlihat sempurna dari luar, tersimpan kisah yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Senyum yang dipaksakan, langkah yang penuh tekanan, dan sebuah kehidupan yang perlahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Rania, seorang istri yang seharusnya dihormati di rumahnya sendiri, justru diperlakukan seperti orang asing, bahkan seperti pembantu di tempat yang ia bangun demi cinta. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun, di balik diamnya Rania, ada sesuatu yang sedang ia rencanakan, sesuatu yang mengubah segalanya. Ini bukan sekadar cerita rumah tangga, ini adalah kisah tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan rahasia yang bisa menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap. Dan apa yang terjadi selanjutnya tak akan pernah bisa mereka duga. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Ibu mertua memaksaku menjadi pembantu di rumah sendiri agar pelakor suamiku bisa tinggal nyaman. Tapi tak ada yang tahu aku sudah memindahkan seluruh harta keluarga ke rekening rahasiaku. Kehidupan yang terlihat sempurna. Rania berdiri di depan cermin besar di kamar utama rumah itu, menatap pantulan dirinya yang mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Rumah itu terlalu besar untuk hanya dihuni oleh beberapa orang, dengan lantai mengkilap, lampu kristal yang menggantung tenang, dan aroma wangi yang selalu dijaga agar terasa sempurna di mata tamu. Sejak menikah dengan Damar, hidup Rania terlihat seperti mimpi yang berhasil diwujudkan. Damar adalah pria dengan posisi terhormat, dikenal di lingkaran sosialnya sebagai sosok yang tenang, berwibawa, dan berasal dari keluarga yang disegani. Di luar, mereka tampak seperti pasangan ideal, serasi, elegan, dan tidak pernah kekurangan apapun. Namun di balik semua itu, Rania belajar satu hal penting. Kesempurnaan yang terlihat dari luar tidak selalu terasa hangat di dalam. Di ruang makan yang luas, percakapan sering berlangsung singkat. Damar lebih banyak berbicara tentang pekerjaan, pertemuan penting, dan nama-nama orang berpengaruh yang harus dijaga hubungannya. Rania mendengarkan, tersenyum di waktu yang tepat, dan mengangguk saat diperlukan, seperti seseorang yang sedang memerankan peran dalam kehidupan yang sudah ditentukan alurnya. Rumah itu sendiri terasa seperti simbol status, bukan tempat pulang yang benar-benar hidup. Semua barang tertata, semua sudut bersih, semua aturan tidak tertulis dijaga dengan disiplin yang halus namun mengikat. Rania ingat hari pertama ia masuk rumah itu sebagai istri Damar. Banyak orang datang dengan ucapan selamat, memuji betapa beruntungnya ia. Siena, ibu dari Damar, menyambutnya dengan senyum yang sopan namun sulit ditebak maknanya. Saat itu Rania menganggap semuanya wajar. Mungkin memang begitulah keluarga terpandang bersikap. Hari-hari awal pernikahan berjalan seperti potongan-potongan indah yang disusun rapi. Damar masih memperhatikan Rania, masih mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil, masih menunjukkan sikap hangat yang membuat Rania percaya bahwa rumah itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh bersama. Tetapi perlahan, suasana itu mulai berubah, seperti warna yang memudar tanpa disadari. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan hal-hal kecil yang sering diabaikan, jawaban yang semakin singkat, tatapan yang semakin sibuk, dan kehadiran yang terasa semakin jauh meskipun berada di ruangan yang sama. Meski begitu, di mata orang luar, kehidupan mereka tetap terlihat sempurna. Rumah besar itu tetap berdiri megah, nama keluarga tetap dihormati, dan Rania tetap dianggap bagian dari kehidupan yang beruntung. Dan di balik semua tampilan itu, Rania mulai belajar bahwa kesempurnaan yang terlihat tidak selalu berarti kebahagiaan yang nyata. Awal perubahan. Hari-hari pertama tinggal serumah dengan Siena terasa seperti memasuki aturan baru yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Rania mulai menyadari bahwa rumah besar itu bukan hanya milik Damar, tetapi juga dikendalikan oleh kehadiran yang lebih tua, Siena, ibu dari suaminya, yang setiap geraknya seperti memiliki standar sendiri yang tak tertulis. Awalnya, sikap Siena masih terlihat sopan. Tidak ada kata kasar, tidak ada penolakan langsung. Namun ada sesuatu yang berubah dari caranya memandang Rania.
Tatapan itu tidak lagi hangat atau netral, melainkan dingin, seperti sedang menilai sesuatu yang belum layak diterima sepenuhnya. Rania mencoba mengabaikan hal itu. Ia berpikir mungkin Sienna hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Namun semakin hari, jarak itu semakin terasa nyata. Sienna mulai berbicara seperlunya saja. Jika Rania menyapa, jawabannya singkat. Jika Rania bertanya, seringkali jawabannya hanya anggukan kecil atau kalimat pendek yang tidak membuka ruang percakapan lebih jauh. Bahkan dalam momen-momen kecil di dapur atau ruang keluarga, kehadiran Rania seolah tidak benar-benar diakui. Yang paling terasa bukanlah kata-kata, melainkan sikap diam yang dingin. Suatu pagi, saat Rania menata meja makan, Sienna masuk tanpa mengatakan apapun. Ia hanya melirik susunan piring yang dibuat Rania, lalu mengubah posisi beberapa di antaranya tanpa penjelasan. Tidak ada kritik, tidak ada pujian, hanya koreksi sunyi yang membuat Rania merasa seperti tamu yang tidak tahu aturan di rumah sendiri. Damar, di sisi lain, tidak pernah benar-benar memperhatikan perubahan itu. Ia sibuk dengan rutinitasnya, seolah semua yang terjadi di rumah berjalan normal. Ketika Rania mencoba menceritakan perasaannya, Damar hanya menjawab dengan kalimat singkat yang terdengar menenangkan, tetapi tidak menyentuh inti masalah. Biasa saja. Mungkin ibu belum terbiasa, begitu katanya suatu malam, tanpa menoleh terlalu lama. Rania mulai memahami bahwa dinginnya Sienna bukan sesuatu yang terjadi sesaat. Itu adalah pola yang konsisten, seperti batas yang perlahan digambar di sekelilingnya tanpa ia sadari kapan garis itu mulai dibuat. Dan di tengah rumah yang tetap tampak sempurna di mata orang luar, Rania mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ia tidak sedang benar-benar diterima, hanya sedang ditoleransi. Itulah awal perubahan yang perlahan menggeser seluruh makna rumah bagi Rania, dari tempat yang ia harapkan menjadi keluarga, menjadi ruang yang mulai terasa seperti ujian yang tak pernah dijelaskan aturannya. Permintaan tak masuk akal. Hari-hari Rania mulai berubah bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena perintah-perintah kecil yang datang tanpa jeda. Semua dimulai dari hal yang tampak sederhana. Rapikan ruang tamu sebelum jam 9, kata Sienna suatu pagi, tanpa menoleh lama. Rania mengangguk. Ia pikir itu hal wajar di rumah besar yang harus selalu terlihat rapi. Namun hari berikutnya, permintaan itu bertambah. Dapur jangan sampai ada yang berantakan. Semua harus bersih sebelum orang lain bangun. Lalu berikutnya lagi. Lantai di lantai atas harus dipel setiap pagi. Jangan sampai ada debu. Perlahan, Rania mulai menyadari pola yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada lagi pekerjaan rumah yang dianggap bersama. Semua tugas seolah berpindah sepenuhnya kepadanya. Awalnya Rania mencoba tetap tenang. Ia membagi waktu, mengatur tenaga, dan berusaha menjalankan semuanya tanpa mengeluh. Rumah itu memang besar, dan pekerjaan memang banyak. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini mungkin hanya bagian dari proses penyesuaian. Namun sikap Sienna tidak berhenti di situ. Setiap kali Rania selesai melakukan sesuatu, selalu ada hal yang dianggap kurang. Bukan kritik keras, melainkan koreksi dingin yang membuat Rania merasa seperti tidak pernah cukup. Seharusnya ini lebih rapi. Kenapa gelasnya tidak disusun seperti biasanya? Lain kali jangan seperti ini lagi. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan dengan suara tinggi, tetapi justru karena itu Rania merasa lebih tertekan. Tidak ada ruang untuk berdebat. Tidak ada alasan untuk menjelaskan. Sienna mulai memperlakukan semua urusan rumah seolah-olah itu sudah menjadi tanggung jawab mutlak Rania seorang diri. Bahkan saat ada hal yang seharusnya bisa dikerjakan bersama pembantu rumah tangga, Sienna tetap mengarahkan semua itu langsung kepada Rania. Suatu siang, Rania terlihat kelelahan setelah membersihkan seluruh area belakang rumah. Tangannya masih basah, napasnya sedikit berat, namun Sienna hanya melewatinya sambil berkata datar. Kalau tinggal di rumah ini, harus terbiasa. Tidak ada empati dalam kalimat itu. Hanya penegasan. Damar sendiri semakin jarang memperhatikan. Ketika Rania mencoba bercerita bahwa pekerjaannya di rumah semakin banyak, Damar hanya menjawab sambil melihat ponselnya.
Kamu saja yang atur. Ibu memang perfeksionis. Kalimat itu membuat Rania terdiam lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, Rania mulai mengerti sesuatu yang perlahan menyakitkan. Ia tidak sedang diminta membantu rumah tangga, ia sedang ditempatkan sebagai satu-satunya yang harus menanggung semuanya. Dan di balik rumah besar yang tetap terlihat rapi dari luar, Rania mulai menjalani hari-harinya seperti tidak lagi memiliki ruang untuk berhenti. Datangnya orang ketiga. Awalnya, Rania tidak terlalu memperhatikan kedatangan Livia. Nama itu pertama kali ia dengar dari Damar secara sekilas, dalam percakapan singkat tentang urusan pekerjaan yang terdengar penting namun tidak dijelaskan lebih jauh. Livia akan datang ke rumah untuk beberapa hal administrasi, kata Damar suatu sore, sambil melepas jasnya. Rania hanya mengangguk. Ia tidak punya alasan untuk curiga. Di pikirannya, itu hanya urusan profesional yang memang biasa terjadi dalam dunia kerja Damar. Namun sejak hari itu, nama Livia mulai menjadi bagian dari rutinitas rumah. Kedatangannya tidak pernah terasa mengganggu pada awalnya. Livia selalu tampil rapi, tenang, dan berbicara dengan nada yang terukur. Ia datang dengan alasan yang terdengar masuk akal, berkas kerja, dokumen penting, atau pertemuan singkat dengan Damar di ruang kerja. Tapi frekuensinya perlahan berubah. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi beberapa kali dalam seminggu. Bahkan pada jam-jam yang tidak lagi terasa seperti urusan kerja biasa. Rania mulai memperhatikan satu hal kecil. Setiap kali Livia datang, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bukan karena keributan, melainkan karena perhatian di rumah itu seolah terbagi tanpa disadari. Damar yang biasanya sibuk di luar, kini lebih sering berada di ruang kerja saat Livia datang. Percakapan mereka terdengar samar dari balik pintu, terkadang disertai tawa kecil atau nada serius yang tidak sampai ke telinga Rania secara utuh. Sienna pun tidak pernah menunjukkan penolakan terhadap kehadiran Livia. Bahkan sebaliknya, ada sikap yang membuat Rania merasa seperti Livia bukan orang asing di rumah itu. Suatu hari, Rania melihat Livia duduk di ruang tamu dengan sangat nyaman, seolah sudah sering berada di sana. Sienna bahkan sempat berbicara dengannya dengan nada yang lebih hangat dibandingkan ketika berbicara dengan Rania. Rania hanya berdiri di dekat dapur, mengamati dari kejauhan tanpa ikut dalam percakapan itu. Tidak ada yang secara langsung mengusirnya, tetapi juga tidak ada yang benar-benar mengajaknya masuk. Hal yang paling mengganggu bukanlah kehadiran Livia itu sendiri, melainkan bagaimana kehadirannya mulai terasa seperti sesuatu yang wajar di rumah itu. Rania mulai melihat perubahan kecil pada Damar. Ponselnya lebih sering aktif, balasan pesan lebih cepat jika berasal dari Livia, dan jadwalnya yang tiba-tiba lebih sering berubah tanpa penjelasan panjang. Namun setiap kali Rania mencoba bertanya, jawaban Damar selalu sama, ringan, singkat, dan seolah tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dia hanya urusan kerja. Kalimat itu diulang berkali-kali, sampai perlahan mulai kehilangan makna. Dan di tengah rumah yang tetap terlihat sempurna dari luar, Rania mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kehadiran Livia bukan sekadar tamu, tetapi perlahan menjadi bagian dari keseharian yang tidak pernah ia undang. Rania dijadikan pembantu. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk pengumuman. Tidak ada satupun yang pernah mengatakan bahwa posisi Rania di rumah itu telah bergeser. Namun Rania merasakannya perlahan, dari cara orang-orang mulai memperlakukannya tanpa perlu kata-kata. Semua dimulai dari hal kecil yang dianggap biasa. Rania, ambilkan minum. Rania, bersihkan ini dulu. Rania, tolong cek dapur. Permintaan itu awalnya terdengar seperti bagian dari kehidupan rumah tangga. Namun jumlahnya semakin bertambah, dan tidak pernah lagi dibarengi kata, tolong, yang tulus. Semuanya berubah menjadi perintah yang datang begitu saja, seolah sudah menjadi kewajiban yang melekat pada dirinya. Sienna menjadi orang pertama yang secara konsisten memperlakukan Rania seperti itu. Nada suaranya tetap tenang, tetapi isi ucapannya selalu mengarah pada satu hal. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab Rania seorang diri. Lalu perlahan, Damar pun ikut berubah tanpa disadari. Ia tidak lagi meminta,
tetapi menyampaikan kebutuhan dengan asumsi Rania pasti akan mengurusnya. "Buatkan kopi," katanya singkat sambil tetap menatap layar ponsel. Tidak ada interaksi setelah itu. Tidak ada percakapan. Tidak ada perhatian. Hanya permintaan yang dianggap selesai begitu saja. Rania mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pasangan di rumah itu, melainkan seperti bagian dari sistem yang harus berjalan tanpa suara. Di sisi lain, Livia semakin sering terlihat di ruang-ruang tertentu rumah itu. Ia tidak pernah ikut campur langsung dalam pekerjaan rumah, tetapi kehadirannya selalu disertai suasana yang membuat Rania merasa seperti sedang mengganggu jika berada di tempat yang sama. Suatu siang, Rania sedang membersihkan ruang makan ketika Sienna masuk dan melihat meja yang belum sepenuhnya rapi. Tanpa ekspresi yang berubah, Sienna berkata datar, "Kalau tidak bisa mengurus rumah ini dengan benar, lebih baik fokus saja di hal yang kamu bisa." Kalimat itu tidak terdengar keras, tetapi cukup untuk membuat Rania berhenti sejenak. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang menanggapi. Bahkan Damar yang lewat di dekat mereka hanya melanjutkan langkahnya tanpa komentar. Sejak saat itu, batas antara istri dan pekerja rumah di rumah itu semakin kabur. Rania tidak lagi diminta duduk bersama dalam banyak momen keluarga kecil yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia lebih sering berada di dapur, di ruang belakang, atau membersihkan sesuatu yang bahkan tidak sempat ia gunakan. Yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan yang terus bertambah, tetapi cara perlakuan itu menjadi hal yang dianggap normal oleh semua orang di rumah tersebut. Seolah-olah sejak awal memang tidak pernah ada peran lain untuk Rania selain memastikan semuanya tetap berjalan. Dan di tengah rumah besar yang tetap tampak rapi dan terhormat dari luar, Rania mulai memahami satu kenyataan pahit. Ia tidak sedang menjadi bagian dari keluarga itu, ia hanya sedang menjalankan peran yang tidak pernah ia setujui sejak awal. Dukungan yang hilang. Rania mulai menyadari bahwa hal yang paling membuatnya bertahan selama ini bukanlah kemewahan rumah itu, bukan pula status keluarga Damar, melainkan satu hal sederhana, keberadaan Damar sebagai tempat ia berpijak ketika keadaan terasa tidak adil. Namun perlahan, pijakan itu mulai menghilang. Awalnya tidak terlihat jelas. Hanya perubahan kecil dalam respons Damar setiap kali Rania menghadapi situasi yang tidak nyaman di rumah itu. Jika dulu Damar setidaknya mendengarkan, kini ia lebih sering mengalihkan pembicaraan. Jika dulu ia memberi penjelasan, kini ia hanya memberi kalimat singkat yang menutup percakapan lebih cepat. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Itu cuma hal kecil. Sudah, tidak perlu dibahas. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti penenang, tetapi bagi Rania justru terasa seperti penolakan halus terhadap perasaannya sendiri. Suatu malam, Rania mengalami kejadian yang membuatnya cukup tertekan. Sienna kembali memberikan komentar yang merendahkan pekerjaannya di rumah, di depan Damar. Kata-kata itu tidak kasar, tetapi jelas menempatkan Rania pada posisi yang tidak dihargai. Rania menunggu. Bukan reaksi besar, hanya satu bentuk pembelaan kecil dari Damar. Satu kalimat yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Damar hanya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu memang seperti itu. Kamu jangan terlalu sensitif." Saat itu, Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Damar lebih lama dari biasanya, mencoba menemukan sesuatu yang dulu pernah ia kenal dalam diri suaminya. Tetapi yang ia temukan hanyalah jarak yang semakin jelas. Sejak saat itu, pola itu berulang. Setiap kali Rania merasa diperlakukan tidak adil, Damar tidak lagi menjadi tempat untuk bersandar. Ia menjadi seseorang yang memilih aman, menghindari konflik dengan Sienna, meskipun itu berarti membiarkan Rania berdiri sendiri di tengah situasi yang tidak nyaman. Bahkan ketika Livia mulai lebih sering hadir dan suasana rumah terasa semakin tidak seimbang, Damar tetap mempertahankan sikap yang sama, tenang, singkat, dan tidak berpihak secara jelas. Rania mulai memahami bahwa dukungan tidak selalu hilang secara tiba-tiba. Kadang ia hanya memudar sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak terasa lagi keberadaannya. Dan yang paling menyakitkan bagi Rania bukan hanya perubahan Damar,
Tetapi kesadaran bahwa orang yang dulu menjadi tempatnya merasa aman, kini perlahan berubah menjadi seseorang yang memilih tidak melihat ketika ia sedang jatuh. Rencana di balik pintu tertutup. Ada sesuatu yang mulai terasa janggal di rumah itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, kebetulan. Rania mulai memperhatikannya dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Percakapan yang tiba-tiba berhenti ketika ia masuk ruangan. Tatapan singkat yang saling bertukar antara Sienna dan Livia, lalu berubah menjadi normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan cara mereka memilih waktu untuk berbicara pun terasa terlalu teratur, seperti sudah direncanakan sebelumnya. Awalnya Rania mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Rumah itu sudah cukup melelahkan tanpa harus menambah kecurigaan yang belum tentu benar. Namun semakin hari, pola itu semakin jelas. Sienna dan Livia sering berbicara berdua di tempat yang tidak biasa, ruang kerja yang terkunci, sudut taman yang jauh dari pandangan, atau bahkan saat malam ketika sebagian besar rumah sudah sepi. Mereka tidak pernah terlihat sedang bertengkar. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang terlalu rapi, seolah mereka sedang menyamakan sesuatu yang tidak boleh didengar orang lain. Rania mulai memperhatikan perubahan sikap Livia setelah pertemuan-pertemuan itu. Livia menjadi lebih percaya diri di dalam rumah, seolah batas antara tamu dan penghuni sudah tidak lagi berlaku. Ia mulai tahu hal-hal kecil tentang rutinitas rumah, bahkan hal yang seharusnya hanya diketahui oleh keluarga inti. Sienna juga menunjukkan perubahan halus. Ia tidak lagi sekadar bersikap dingin pada Rania. Kini, sikapnya mulai terasa seperti sedang mengarahkan sesuatu. Cara ia berbicara kepada Damar atau menanggapi kehadiran Rania terasa lebih terstruktur, seperti ada tujuan di balik setiap kalimat. Suatu sore, Rania tanpa sengaja mendengar percakapan singkat dari balik pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Suara Sienna terdengar pelan, namun tegas. Livia menjawab dengan nada yang lebih tenang, seolah sudah terbiasa dengan arah pembicaraan itu. Tidak ada kata-kata yang jelas tertangkap sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat Rania berhenti sejenak. Ada nada kesepakatan di sana. Ada sesuatu yang sedang disusun, bukan hanya sekadar hubungan sosial biasa. Saat Rania melangkah menjauh, ia merasakan hal yang tidak nyaman di dadanya. Bukan karena ia tahu apa yang sedang direncanakan, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam apapun yang terjadi di rumah itu, bahkan dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri. Di meja makan malam itu, Sienna dan Livia duduk dalam jarak yang tidak lagi terasa canggung. Damar berada di sana, tetapi seperti biasa, ia tidak menangkap lapisan-lapisan kecil yang mulai terbentuk di sekelilingnya. Rania hanya duduk, mengamati semuanya dalam diam. Dan di tengah percakapan yang terdengar biasa di permukaan, Rania mulai merasa bahwa di balik pintu-pintu tertutup itu, ada sebuah rencana yang sedang bergerak perlahan. Tanpa ia tahu kapan tepatnya ia mulai menjadi bagian dari sasaran itu. Fitnah Dimley. Fitnah itu tidak datang dalam bentuk besar yang langsung menghancurkan. Ia masuk perlahan, menyamar sebagai penilaian kecil yang terdengar masuk akal, lalu tumbuh menjadi sesuatu yang sulit dibantah. Rania menyadarinya pertama kali dari perubahan cara Sienna berbicara di depan orang lain. Suatu pagi, saat beberapa urusan rumah membuat rumah sedikit lebih sibuk dari biasanya, Sienna menghela napas pelan dan berkata dengan nada tenang, seolah sedang menjelaskan hal biasa. Rumah ini sekarang jadi agak sulit rapi kalau tidak diawasi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Rania langsung merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Karena tidak ada nama yang disebut, tetapi arah kalimatnya jelas. Livia yang berdiri tidak jauh dari situ hanya tersenyum tipis, tidak menambahkan apapun, tetapi juga tidak membantah. Sejak saat itu, Rania mulai memperhatikan perubahan yang lebih nyata. Beberapa hal kecil yang sebenarnya tidak pernah menjadi masalah tiba-tiba dibicarakan seolah-olah itu kesalahan besar. Piring yang belum tertata sempurna, ruangan yang masih dalam proses dibersihkan, atau detail kecil yang tidak sesuai standar Sienna, semuanya mulai dikumpulkan menjadi satu kesan yang sama. Rania tidak becus mengurus rumah. Yang paling menyakitkan adalah bukan hanya Sienna yang mulai menyebarkan kesan itu. Damar pun mulai mendengarnya dari cara yang berbeda.
dari percakapan singkat, dari komentar yang tidak sengaja muncul di tengah obrolan, dari nada yang seolah hanya menyampaikan fakta. Dan perlahan, tanpa disadari, Damar mulai melihat Rania melalui kacamata itu. Suatu siang, ketika Rania sedang merapikan ruang keluarga, Damar masuk dan melihat sekilas keadaan rumah yang belum sepenuhnya selesai dibersihkan. Ia tidak marah, tidak meninggikan suara, tetapi ucapannya terdengar jauh lebih dingin dari biasanya. Kenapa sekarang rumah jadi sering berantakan? Rania berhenti sejenak. Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu seperti kesimpulan yang sudah dibentuk sebelum ia sempat menjelaskan apapun. Rania mencoba menjawab, menjelaskan bahwa sejak pagi ia sudah bekerja membersihkan beberapa bagian rumah yang lain. Namun Damar hanya mengangkat tangan kecil, seperti menghentikan pembicaraan. Sudah, jangan diperdebatkan. Kalimat itu membuat semua penjelasan Rania berhenti di tengah jalan. Sienna yang berada di dekat dapur hanya menatap sekilas, lalu melanjutkan aktivitasnya tanpa ekspresi. Livia, seperti biasa, hadir di waktu yang tepat, cukup dekat untuk melihat, tetapi tidak pernah benar-benar terlibat. Sejak hari itu, Rania mulai merasakan perubahan yang lebih dalam dari sekadar perlakuan rumah tangga. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seseorang yang sedang berusaha. Ia mulai diperlakukan seolah sudah gagal. Dan fitnah itu tidak lagi hanya dibicarakan secara halus di belakang. Ia mulai hidup di dalam cara orang-orang memandangnya, dalam cara mereka berbicara kepadanya, bahkan dalam cara mereka tidak lagi mendengarkan penjelasannya. Di rumah besar yang tetap terlihat sempurna dari luar, Rania mulai memahami satu hal yang dingin. Kadang yang paling berbahaya bukanlah kebohongan yang besar, tetapi cerita kecil yang diulang cukup sering sampai akhirnya terdengar seperti kebenaran. Penyingkiran halus. Tidak ada satupun yang benar-benar mengusir Rania dari rumah itu. Tidak ada kata, pergi. Tidak ada keputusan resmi. Tidak ada pintu yang ditutup di hadapannya. Namun justru karena itu, proses penyingkiran yang ia rasakan menjadi jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Semuanya terjadi perlahan, dengan cara yang nyaris tidak terlihat. Rania mulai menyadari bahwa ia tidak lagi dilibatkan dalam hal-hal yang dulu dianggap bagian dari rutinitas rumah. Bukan karena ia menolak, tetapi karena keputusan-keputusan kecil di rumah itu mulai dibuat tanpa kehadirannya. Daftar belanja berubah tanpa ditanyakan padanya. Tata ruang di beberapa bagian rumah diperbaiki tanpa ia diminta pendapatnya. Bahkan beberapa urusan dapur yang sebelumnya ia tangani, kini sudah diambil alih tanpa penjelasan. Setiap kali Rania mencoba masuk dan membantu, respons yang ia terima selalu sama, halus, singkat, dan menutup ruang. Sudah diurus. Tidak perlu. Biar kami saja. Kalimat-kalimat itu tidak terdengar kasar. Justru karena terdengar wajar, Rania semakin sulit menemukan titik untuk protes. Sienna menjadi pusat dari perubahan itu. Ia tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa Rania tidak diperlukan, tetapi semua tindakannya mengarah ke sana. Cara ia mengatur rumah, cara ia memberi instruksi kepada orang lain, bahkan cara ia berbicara di depan Livia dan Damar, semuanya seolah perlahan menggeser posisi Rania tanpa perlu konfrontasi langsung. Livia, di sisi lain, mulai mengambil ruang yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ia lebih sering duduk di ruang keluarga, ikut dalam percakapan kecil, bahkan sesekali memberikan pendapat tentang urusan rumah. Tidak ada yang menolaknya. Tidak ada yang mempertanyakan kehadirannya. Damar, ia tetap ada, tetapi semakin sering menjadi penonton dari perubahan yang terjadi di rumahnya sendiri. Suatu sore, Rania berdiri di dapur, menunggu apakah ada yang perlu ia lakukan. Biasanya pada jam seperti itu selalu ada pekerjaan kecil yang harus diselesaikan. Namun hari itu berbeda. Tidak ada panggilan, tidak ada instruksi, tidak ada permintaan. Ia berdiri cukup lama, sampai akhirnya Sienna melewatinya tanpa berhenti. Kalau tidak ada yang dikerjakan, istirahat saja. Kalimat itu terdengar seperti kebaikan. Namun di telinga Rania, itu justru terasa seperti batas yang sedang digambar pelan-pelan di sekelilingnya. Sejak hari itu,
Rania mulai merasakan sesuatu yang baru di dalam rumah itu, bukan lagi beban pekerjaan yang berlebihan, tetapi kekosongan peran. Ia masih ada di rumah itu, masih tinggal di tempat yang sama, masih menjalani hari-hari yang sama. Tetapi perlahan, ia tidak lagi menjadi bagian dari alur yang berjalan di dalamnya. Dan di tengah rumah besar yang tetap tampak hidup, Rania mulai memahami satu kenyataan yang lebih sunyi dari konflik apapun. Ia tidak perlu diusir untuk merasa tersingkir, cukup dengan tidak lagi dibutuhkan. Penderitaan diam-diam. Rania tidak pernah benar-benar berhenti menjalani hari-harinya. Ia tetap bangun lebih awal, tetap membersihkan rumah, tetap memastikan semua terlihat rapi sebelum orang lain mulai beraktivitas. Dari luar, tidak ada yang tampak runtuh. Rumah itu masih berjalan seperti biasa, dan Rania masih ada di dalamnya. Namun yang tidak terlihat oleh siapapun adalah bagaimana ia mulai menanggung semuanya sendirian, tanpa ruang untuk berbagi, tanpa tempat untuk benar-benar mengeluh. Setiap perlakuan dingin, setiap kalimat yang merendahkan, setiap keputusan yang menghapus keberadaannya sedikit demi sedikit, semuanya tidak pernah benar-benar hilang. Rania menyimpannya. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena tidak ada lagi tempat yang aman untuk menaruh rasa sakit itu. Di depan orang lain, ia tetap tenang. Ia tetap menjawab dengan sopan, tetap tersenyum seperlunya, tetap menjalankan tugas yang diberikan tanpa banyak bicara. Namun di dalam dirinya, setiap hari terasa seperti menahan beban yang tidak pernah selesai diturunkan. Damar semakin jauh, tetapi kehadirannya justru membuat Rania semakin berhati-hati. Setiap kata harus dipilih, setiap sikap harus dijaga, seolah sedikit kesalahan bisa menjadi alasan baru untuk menambah jarak yang sudah ada. Sienna tetap dingin, tetapi kini lebih terstruktur. Tidak lagi hanya melalui sikap, tetapi juga melalui aturan-aturan kecil yang membuat Rania harus selalu menyesuaikan diri. Rumah itu terasa semakin tidak memberi ruang bagi spontanitas, apalagi kebebasan. Livia, yang dulu hanya tamu, kini semakin terlihat seperti bagian dari rumah yang tidak lagi bisa dipertanyakan. Kehadirannya tidak pernah dibahas, tetapi juga tidak pernah dihindari. Ia ada di sana, seperti sesuatu yang sudah diterima tanpa perlu persetujuan. Rania mulai terbiasa dengan satu hal yang paling sunyi, tidak ada yang benar-benar mendengarnya lagi. Suatu malam, setelah semua orang tidur atau menghilang ke ruang masing-masing, Rania duduk sendirian di ruang dapur. Rumah itu sangat tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara langkah, tidak ada percakapan, hanya suara kecil dari peralatan yang belum sempat ia bereskan. Di saat seperti itu, semua yang ia tahan seharian mulai terasa lebih berat. Namun ia tetap tidak bersuara. Ia hanya duduk, menatap meja, seperti mencoba memastikan dirinya masih benar-benar ada di sana. Penderitaan Rania tidak meledak, tidak terlihat, tidak pernah menjadi drama yang disaksikan orang lain. Ia berubah menjadi sesuatu yang diam, yang hidup di dalam rutinitas, di dalam kebiasaan, di dalam napas yang tetap ia paksa untuk stabil setiap hari. Dan di rumah yang tetap tampak sempurna dari luar, Rania mulai memahami bahwa bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang bertahan hanya berarti tidak punya tempat lain untuk pergi. Rahasia Rania. Rania mulai berubah. Bukan di mata orang lain, tetapi di dalam caranya menjalani hari. Jika dulu ia hanya diam dan menerima, kini ia mulai memperhatikan. Bukan dengan emosi yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang justru lebih berbahaya. Ketenangan seseorang yang mulai menyusun pola dari hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Semua bermula dari hal kecil yang tidak sengaja ia lihat. Sebuah catatan pembayaran yang tertinggal di meja. Rekening yang terbuka sekilas di layar ponsel Damar. Percakapan singkat antara Sienna dan seseorang yang menyebut angka-angka tanpa penjelasan. Hal-hal itu tidak langsung berarti apa-apa, tetapi bagi Rania, semuanya mulai membentuk pola yang tidak ia mengerti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyingkirkannya dari pikiran. Ia mulai mencatat, bukan catatan besar atau mencolok. Hanya tulisan kecil di buku sederhana yang ia simpan di tempat yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Tanggal, jumlah, nama yang disebut sekilas,
atau transaksi yang terdengar tidak sesuai dengan kebiasaan rumah itu. Setiap malam, setelah rumah mulai tenang, Rania mengulang kembali apa yang ia lihat hari itu. Ia menuliskannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mencurigakan dari caranya menyimpan semua itu. Bagi orang lain, Rania terlihat sama seperti biasanya, tenang, patuh, dan tidak banyak bicara. Tidak ada yang akan mengira bahwa di balik sikap itu, ia sedang mulai memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlakuan dingin di dalam rumah. Sienna tidak pernah menyadari perubahan itu. Ia masih fokus pada rutinitasnya sendiri, mengatur rumah dengan caranya yang semakin dominan. Livia masih hadir seperti biasa, seolah menjadi bagian dari sistem yang sudah berjalan tanpa perlu dipertanyakan. Dan Damar, tetap jauh, tetap sibuk, tetap tidak melihat apa yang perlahan terbentuk di sekitarnya. Namun Rania mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ada pola dalam setiap transaksi. Ada keteraturan dalam hal-hal yang sebelumnya terlihat acak. Dan yang paling penting, ada keputusan-keputusan yang dibuat tanpa melibatkan dirinya sama sekali, meskipun keputusan itu secara tidak langsung menyentuh kehidupannya di rumah tersebut. Semakin ia mencatat, semakin ia menyadari bahwa banyak hal di rumah itu tidak berjalan sesederhana yang terlihat. Tetapi Rania tidak terburu-buru. Ia tidak menunjukkan apapun. Ia tidak bertanya, tidak menuduh, tidak mengubah sikapnya di depan siapapun. Ia hanya mengamati. Dan di balik ketenangan yang sama seperti biasanya, Rania mulai menyimpan sesuatu yang tidak lagi bisa dihapus begitu saja. Sebuah gambaran tentang rumah yang selama ini ia tinggali, yang mungkin tidak pernah seindah dan sesederhana yang ditunjukkan di permukaan. Tanda-tanda kebusukan. Catatan yang mulai dibuat Rania tidak lagi sekadar kebiasaan diam-diam. Perlahan, tumpukan kecil informasi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas, seperti potongan puzzle yang mulai memperlihatkan bentuk yang tidak menyenangkan. Awalnya ia mengira semuanya hanya kesalahan kecil. Angka yang tidak cocok, transaksi yang berulang, atau pengeluaran yang tidak pernah dibahas dalam percakapan rumah tangga. Namun semakin ia menyusun ulang semua yang ia lihat, semakin ia merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Rania mulai menghubungkan beberapa hal yang sebelumnya tidak ia anggap penting. Setiap kali Sienna berbicara tentang pengaturan rumah atau keuangan keluarga, selalu ada perubahan yang terjadi setelahnya. Dan setiap kali Damar ikut terlibat dalam percakapan singkat itu, keputusan-keputusan tertentu muncul tanpa pernah benar-benar dijelaskan kepadanya. Kejanggalan paling jelas muncul ketika Rania tanpa sengaja melihat catatan lama yang terselip di antara dokumen rumah. Ada nama yang sama berulang kali, ada aliran uang yang tidak konsisten, dan ada pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia hanya mencatat lebih hati-hati dari sebelumnya. Namun semakin ia melihat, semakin sulit baginya untuk mengabaikan arah dari semua itu. Sienna tampak seperti pusat dari banyak keputusan finansial kecil di rumah itu, meskipun tidak pernah secara terbuka membicarakannya. Sementara Damar, yang selama ini terlihat hanya sebagai sosok yang sibuk di luar, ternyata terhubung dalam banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan pada Rania. Livia pun mulai terlihat bukan sekadar tamu atau urusan kerja. Namanya muncul dalam percakapan-percakapan tertentu yang berkaitan dengan pengaturan dan penyesuaian, meskipun selalu disampaikan dengan cara yang samar dan tidak langsung. Rania mulai menyadari satu hal yang membuatnya diam cukup lama setiap kali ia memikirkannya. Terlalu banyak hal penting di rumah itu yang terjadi tanpa sepengetahuannya, tetapi tetap memengaruhi kehidupannya secara langsung. Suatu malam, ia duduk lebih lama dari biasanya di depan catatannya. Tidak ada suara di rumah. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada percakapan. Hanya kesunyian yang membuat pikirannya terdengar lebih jelas dari biasanya. Ia tidak merasa takut. Tidak juga langsung marah. Yang muncul justru sesuatu yang lebih dingin. Kesadaran bahwa ada lapisan lain di rumah ini yang selama ini tidak pernah diperlihatkan kepadanya. Dan di balik semua kejanggalan itu, Rania mulai memahami bahwa kebusukan tidak selalu terlihat dari satu tindakan besar. Kadang ia tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus, sampai akhirnya dianggap normal oleh semua orang di dalamnya. Perlakuan makin parah.
Kehadiran Livia di rumah itu tidak lagi bisa disebut datang sesekali. Awalnya hanya beberapa jam, lalu menjadi setengah hari, kemudian berubah menjadi hampir setiap hari. Hingga akhirnya, Rania mulai menyadari satu hal yang tidak pernah diucapkan siapapun secara langsung. Livia sudah seperti bagian dari rumah itu. Tidak ada yang menjelaskan perubahan itu kepada Rania. Tidak ada yang meminta pendapatnya. Rumah itu hanya berjalan seolah semuanya sudah wajar. Seolah kehadiran Livia memang sejak awal tidak pernah dipertanyakan. Rania mulai merasakan perubahan yang lebih tajam dari sebelumnya. Jika dulu ia masih diberi ruang untuk mengurus rumah, kini ruang itu semakin menyempit. Livia mulai mengambil alih beberapa area yang dulu menjadi tanggung jawab Rania, bukan dengan perintah, tetapi dengan kehadiran yang seolah otomatis diakui. Di dapur, Livia bisa memberi arahan kecil tanpa ada yang membantah. Di ruang keluarga, ia duduk di tempat yang sama dari hari ke hari, seperti sudah memiliki posisi tetap. Bahkan percakapan dengan Sienna dan Damar sering berlangsung tanpa menunggu Rania ikut masuk di dalamnya. Rania tidak lagi merasa seperti orang yang dipinggirkan. Ia mulai merasa seperti seseorang yang perlahan digantikan. Sienna tetap menjadi pengatur utama, tetapi kini arah rumah itu terasa lebih kompleks. Ia tidak hanya mengarahkan Rania seperti sebelumnya, tetapi juga mulai menyelaraskan ritme rumah dengan kehadiran Livia. Seolah ada struktur baru yang sedang dibangun di dalam rumah yang sama. Damar, di sisi lain, semakin sulit ditebak. Ia tidak pernah secara terbuka menyatakan apapun, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa dengan perubahan itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penolakan. Hanya penerimaan diam yang membuat situasi semakin kabur bagi Rania. Suatu sore, Rania berdiri di ruang tengah sambil membawa beberapa barang yang ingin ia rapikan. Livia duduk tidak jauh dari sana, berbicara dengan Sienna mengenai sesuatu yang terdengar ringan namun penuh keakraban. Ketika Rania melintas, percakapan itu tidak berhenti, tetapi juga tidak membuka ruang untuknya ikut terlibat. Rania hanya lewat. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa seperti melewati ruang yang tidak lagi benar-benar menganggapnya ada. Yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan langsung, melainkan perubahan kecil yang terjadi tanpa konfrontasi. Tidak ada yang berkata bahwa posisinya berubah. Tidak ada yang menyuruhnya pergi. Tetapi setiap hari, rumah itu semakin jelas menunjukkan bahwa keberadaannya tidak lagi menjadi pusat dari apapun. Dan di tengah semua itu, Rania tetap menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai mengeras. Kesadaran bahwa perlakuan yang ia terima tidak lagi sekadar dingin atau tidak adil. Perlakuan itu sudah berubah menjadi sistem baru yang perlahan membuatnya tidak lagi memiliki tempat yang jelas di dalam rumahnya sendiri. Kehancuran rumah tangga. Jarak antara Rania dan Damar tidak pernah benar-benar diumumkan. Tetapi justru itu yang membuatnya semakin terasa nyata. Tidak ada percakapan besar yang menandai perubahan itu. Tidak ada pertengkaran yang bisa dijadikan titik awal. Semuanya terjadi dalam bentuk yang lebih sunyi, dalam kebiasaan yang perlahan hilang, dalam perhatian yang tidak lagi diberikan, dalam kehadiran yang semakin jarang terasa meskipun tubuhnya masih ada di rumah yang sama. Dulu, meski singkat, Damar masih memiliki momen-momen kecil bersama Rania. Sebuah sapaan sebelum pergi, pertanyaan ringan tentang hari Rania, atau sekadar duduk sebentar di ruang yang sama. Kini semua itu menghilang tanpa penjelasan. Damar pulang lebih larut, dan ketika pulang, ia langsung masuk ke ruang kerja atau kamar tanpa banyak interaksi. Jika Rania mencoba berbicara, jawabannya selalu singkat. Seolah percakapan adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan, bukan dijalani. Capek. Nanti saja. Tidak perlu dibahas. Kalimat-kalimat itu menjadi dinding baru yang tidak terlihat, tetapi terasa jelas setiap kali Rania mencoba mendekat. Rania mulai memperhatikan bahwa Damar tidak lagi benar-benar melihatnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang dulu dianggap penting. Perubahan di rumah, beban yang ia tanggung, bahkan kehadirannya sendiri, semuanya seperti tidak lagi masuk dalam perhatian Damar. Yang lebih sulit dipahami Rania
adalah bagaimana jarak itu tidak pernah dijelaskan. Tidak ada alasan yang diberikan. Tidak ada kesalahan yang disebutkan secara langsung. Seolah-olah Rania hanya tiba-tiba tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Sienna tetap menjalankan rumah dengan kendali yang semakin kuat, sementara Livia semakin sering berada di sisi Damar. Kehadiran Livia tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tetapi menjadi semakin sulit diabaikan. Ia ada di momen-momen tertentu yang dulu biasanya melibatkan Rania, seolah posisinya perlahan tergeser tanpa perlu pernyataan apapun. Rania mulai memahami bahwa rumah tangganya tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh dalam bentuk yang lebih halus, dalam percakapan yang tidak lagi terjadi, dalam perhatian yang tidak lagi diberikan, dan dalam hubungan yang perlahan kehilangan arah tanpa pernah benar-benar diputuskan. Suatu malam, Rania duduk sendirian di ruang makan yang sudah rapi. Tidak ada suara di sekitarnya. Tidak ada langkah kaki Damar. Tidak ada percakapan Sienna. Tidak ada kehadiran Livia. Hanya meja besar yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi bertanya kapan semuanya mulai berubah. Ia mulai menyadari bahwa mungkin rumah tangga itu tidak sedang berubah lagi. Ia sedang benar-benar hancur, dalam diam, tanpa saksi, dan tanpa ada yang merasa perlu menjelaskannya kepada dirinya. Rania diancam. Hari itu rumah terasa sama seperti biasa di permukaan, rapi, tenang, dan tertata. Namun bagi Rania, ada sesuatu yang berbeda sejak pagi, seperti udara yang lebih berat dari biasanya. Sienna memanggilnya ke ruang tengah tanpa penjelasan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kemarahan yang meledak. Justru itu yang membuat Rania semakin waspada, karena Sienna tidak pernah membutuhkan suara keras untuk membuat sesuatu terasa serius. Rania berdiri beberapa langkah di depan, menunggu. Sienna duduk dengan tenang, tangan terlipat rapi, tatapannya lurus tanpa emosi berlebihan. Beberapa detik berlalu dalam diam sebelum akhirnya ia berbicara. Rania, ucapnya pelan. Aku rasa kamu sudah terlalu banyak berpikir tentang hal yang tidak perlu. Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan, mencoba menangkap arah pembicaraan. Sienna melanjutkan, tetap dengan nada yang terkendali. Rumah ini sudah cukup baik selama kamu tidak membuat masalah. Kalimat itu terdengar seperti peringatan yang dibungkus kerapian. Rania merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya, tetapi ia tetap diam. Sienna lalu menatapnya lebih lama. Jadi mulai sekarang, lebih baik kamu tidak ikut campur dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Ada jeda singkat. Lalu kalimat berikutnya keluar, lebih dingin dari sebelumnya, meskipun tetap tanpa peninggian suara. Kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan di rumah ini, kamu tahu konsekuensinya. Rania menatap Sienna, mencoba memahami maksud sebenarnya dari kalimat itu. Namun Sienna tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Ia berdiri perlahan, merapikan pakaiannya, lalu menambahkan satu kalimat terakhir yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Jangan paksa aku membuat kamu pergi dari rumah ini. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada suara langkah. Tidak ada reaksi dari orang lain. Bahkan Damar tidak terlihat di sana. Seolah percakapan itu memang sengaja dibiarkan terjadi hanya antara mereka berdua. Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di tempat yang sama, merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar perlakuan dingin atau pengabaian. Ini sudah berubah menjadi batas yang jelas. Sienna tidak sedang meminta Rania menyesuaikan diri lagi. Ia sedang mengingatkan bahwa keberadaan Rania di rumah itu tidak lagi dianggap permanen. Dan untuk pertama kalinya, Rania benar-benar memahami bahwa diam yang ia pertahankan selama ini bukan lagi bentuk kesabaran. Diam itu mulai dianggap sebagai kelemahan. Keputusan berani. Setelah ancaman Sienna, sesuatu di dalam diri Rania tidak lagi sama. Bukan karena ia langsung berubah menjadi seseorang yang keras atau meledak-ledak, tetapi karena untuk pertama kalinya ia berhenti menganggap semua ini sebagai sesuatu yang harus ia terima begitu saja. Ia mulai melihat rumah itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat tinggal,
tetapi sebagai ruang yang setiap sudutnya menyimpan ketidakseimbangan yang selama ini dibiarkan tumbuh. Rania tidak langsung bertindak. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Terlalu tenang. Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetap merapikan rumah, tetap menjawab seperlunya, tetap tidak menunjukkan perubahan di depan Sienna, Damar, maupun Livia. Namun di balik semua itu, pikirannya mulai bekerja dengan cara yang baru. Ia mulai mengamati bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga kapan dan bagaimana semuanya terjadi. Siapa yang berbicara lebih dulu, siapa yang diam, siapa yang mengambil keputusan tanpa diskusi, dan siapa yang paling diuntungkan dari setiap perubahan kecil di rumah itu. Catatan kecilnya kini tidak lagi hanya berisi transaksi atau kejanggalan. Ia mulai menambahkan pola perilaku, waktu kejadian, bahkan reaksi setiap orang dalam situasi tertentu. Semua itu ia simpan dengan sangat hati-hati, tanpa satupun tanda yang bisa menarik perhatian. Di luar, Rania tetap terlihat seperti bagian dari rumah itu yang tidak berubah. Namun di dalam dirinya, ia sedang menyusun sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sebuah rencana. Rencana itu tidak lahir dari emosi sesaat. Tidak dari kemarahan yang meledak. Tetapi dari kumpulan hari-hari panjang yang dipenuhi pengabaian, perintah, dan perlakuan yang perlahan menghapus posisinya di rumah sendiri. Ia mulai memahami bahwa bertahan tanpa arah hanya akan membuatnya semakin tenggelam. Dan ancaman Sienna menjadi titik balik yang tidak bisa ia abaikan lagi. Rania mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih besar. Langkah yang tidak terlihat oleh siapapun di rumah itu. Langkah yang tidak bergantung pada izin, tidak menunggu kesempatan, dan tidak lagi meminta ruang. Setiap malam, setelah semua orang terdiam, ia duduk dalam kesunyian dan menata pikirannya. Tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan. Hanya memastikan bahwa setiap kemungkinan yang ia lihat memiliki arah yang jelas. Di titik ini, Rania tidak lagi hanya bertahan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk mengambil kendali atas sesuatu yang selama ini selalu ditentukan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, diamnya bukan lagi tanda menerima keadaan. Diamnya adalah awal dari keputusan yang tidak akan bisa dibatalkan dengan mudah. Transfer rahasia. Sejak keputusan itu lahir di dalam dirinya, Rania menjadi lebih berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah itu, terutama hal yang tidak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka, keuangan. Namun kali ini, Rania tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai mengumpulkan semuanya dengan lebih terstruktur, bukan untuk membuat kekacauan, tetapi untuk memahami dengan jelas bagaimana sebenarnya alur yang selama ini berjalan tanpa sepengetahuannya. Setiap dokumen yang pernah ia lihat sekilas, setiap catatan yang sempat ia ingat, setiap pola transaksi yang terasa janggal, ia susun kembali dalam pikirannya dengan lebih rapi. Ia tidak lagi melihatnya sebagai potongan yang terpisah, tetapi sebagai satu gambaran besar yang perlahan mulai terbentuk. Yang dulu terasa seperti kebingungan, kini berubah menjadi pemahaman yang lebih tajam. Rania juga mulai menyadari sesuatu yang penting. Selama ini ia berada di posisi yang tidak pernah benar-benar diberi akses untuk memahami seluruh gambaran. Banyak keputusan dibuat tanpa keterlibatannya, banyak alur yang berjalan tanpa penjelasan, dan banyak hal yang hanya diketahui oleh Sienna dan Damar. Dan di tengah semua itu, Rania mulai mengambil langkah yang berbeda. Ia mulai memastikan bahwa ia memiliki ruang aman untuk dirinya sendiri, secara administratif, secara legal, dan secara pribadi. Ia menata ulang hal-hal yang sebelumnya ia abaikan, memastikan bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keputusan orang lain di rumah itu. Bukan lagi sekadar bertahan dalam diam, tetapi mempersiapkan dirinya dengan lebih sadar terhadap kenyataan yang ada. Sienna dan Damar tetap menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Livia masih hadir dalam pola yang semakin sulit diabaikan. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari perubahan yang sedang terjadi di sisi Rania. Karena semua yang ia lakukan tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dibicarakan. Rania tetap menjalani hari-harinya seperti sebelumnya, tetap berada di dalam rumah itu, tetap menjalankan peran yang selama ini orang lain lihat. Namun di balik ketenangan itu,
Ia mulai membangun kembali kendali atas dirinya sendiri, sesuatu yang perlahan hilang tanpa ia sadari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi hanya mengikuti alur yang ditentukan orang lain. Ia sedang menyiapkan jalan keluar yang hanya ia sendiri yang tahu arahnya. Liva semakin berkuasa. Perubahan di rumah itu kini tidak lagi halus. Ia mulai terasa jelas, seperti sesuatu yang perlahan mengambil bentuk baru di atas struktur lama yang masih berdiri. Livia bukan lagi sekadar tamu yang sering datang. Ia sudah menjadi kehadiran yang tidak lagi dipertanyakan, seolah keberadaannya telah diterima sebagai bagian dari rumah itu sendiri. Rania melihatnya dari hal-hal kecil yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Cara Livia mulai mengambil alih percakapan tanpa menunggu giliran. Cara ia duduk di ruang tamu dengan kenyamanan yang terlalu alami, seakan itu tempatnya sejak awal. Cara ia berbicara dengan Sienna yang kini terdengar seperti dua orang yang sudah berada dalam satu pemahaman yang sama. Bahkan hal-hal sederhana seperti pengaturan ruang, jadwal, atau keputusan kecil di rumah mulai melibatkan Livia tanpa perlu persetujuan siapapun, seolah ia sudah memiliki hak untuk ikut menentukan. Sienna tidak pernah menghentikannya. Justru sebaliknya, ia semakin sering memberi ruang bagi Livia untuk berbicara, untuk menilai, untuk ikut mengarahkan. Dan perlahan, batas antara tamu dan penghuni menjadi semakin kabur. Rania memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tidak lagi terkejut. Ia hanya mencatat dalam pikirannya bahwa struktur rumah itu kembali berubah. Bukan menuju keseimbangan, tetapi menuju sesuatu yang lebih berat di satu sisi. Damar, seperti biasa, tetap berada di antara semuanya tanpa benar-benar mengambil posisi yang jelas. Ia hadir, tetapi tidak pernah benar-benar mengendalikan arah yang sedang terbentuk. Dan di dalam ketidaktegasan itu, ruang untuk Livia semakin melebar. Suatu sore, Rania melihat Livia memberikan instruksi kecil kepada seseorang di rumah itu, dan instruksi itu dijalankan tanpa pertanyaan. Tidak ada keraguan, tidak ada konfirmasi ulang. Semuanya mengalir begitu saja, seolah sudah menjadi hal yang normal. Rania berdiri cukup lama, mengamati dari kejauhan. Di titik itu, ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kekuasaan di rumah itu tidak pernah benar-benar diumumkan. Ia hanya berpindah pelan, dari satu orang ke orang lain, sampai akhirnya tidak ada yang merasa perlu mempertanyakannya lagi. Dan kini, Livia mulai berdiri di posisi itu, tanpa perlu mengakuinya, tanpa perlu meminta izin. Yang membuat Rania paling sadar bukan hanya kehadiran Livia yang semakin kuat, tetapi bagaimana semua orang lain di rumah itu mulai menyesuaikan diri tanpa perlawanan. Seolah perubahan itu tidak perlu dihentikan. Seolah semuanya memang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Dan di tengah rumah yang terus bergeser tanpa suara, Rania hanya satu hal yang ia lakukan. Mengamati lebih dalam, tanpa menunjukkan bahwa ia sudah melihat terlalu jauh. Dukungan palsu. Rania mulai memahami bahwa yang paling berbahaya bukanlah perubahan yang terlihat jelas, tetapi perubahan yang disertai dengan pembenaran. Damar kini tidak lagi sekadar menjauh. Ia mulai mengikuti arah yang tidak pernah ia diskusikan dengan Rania, arah yang semakin sering ditentukan oleh Livia. Awalnya hanya hal kecil, pilihan jadwal, keputusan rumah, atau hal-hal sederhana yang dulu mungkin dibicarakan bersama. Namun lama-kelamaan, Rania menyadari bahwa setiap keputusan Damar mulai memiliki pola yang sama, selalu sejalan dengan apa yang diinginkan Livia. Bukan karena paksaan yang terlihat, tetapi karena persetujuan yang terasa begitu mudah diberikan. Menurut Livia lebih baik begitu. Begitu kalimat yang mulai sering terdengar di rumah itu. Dan setiap kali kalimat itu muncul, selalu ada jeda kecil di dalam diri Rania, seperti sesuatu yang perlahan kehilangan pijakan. Sienna tidak pernah menentang arah itu. Justru sebaliknya, ia terlihat semakin menerima kehadiran Livia sebagai bagian dari pusat keputusan rumah. Dalam banyak situasi, Sienna dan Livia kini berada di sisi yang sama, sementara Damar mengikuti tanpa banyak pertanyaan. Rania melihatnya dengan jelas, tetapi tidak lagi merasa perlu mengoreksi apapun. Ia hanya mengamati bagaimana alur itu terbentuk, bagaimana keputusan-keputusan kecil berubah menjadi kebiasaan,
Dan bagaimana kebiasaan itu akhirnya menjadi aturan tidak tertulis. Yang paling sulit bagi Rania bukanlah keputusan itu sendiri, tetapi cara Damar melakukannya. Tidak ada penolakan keras. Tidak ada konflik. Hanya persetujuan yang tenang, seolah semua itu adalah hal yang wajar. Seolah pendapat Rania tidak pernah lagi masuk dalam pertimbangan apapun. Suatu malam, Rania mendengar percakapan singkat antara Damar dan Livia. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi berlebihan, justru karena itu terasa semakin nyata. Livia berbicara, Damar merespons, dan percakapan itu mengalir seperti dua orang yang sudah berada dalam pemahaman yang sama. Rania tidak ikut masuk. Ia hanya berdiri di balik dinding, cukup jauh untuk tidak terlihat, tetapi cukup dekat untuk memahami arah yang sedang terbentuk. Dan di titik itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pengabaian. Damar tidak lagi melawan bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sudah memilih untuk mengikuti. Dan, dukungan, yang dulu pernah Rania harapkan darinya kini berubah menjadi sesuatu yang lain, dukungan yang tidak lagi mengarah padanya, melainkan pada orang lain yang perlahan mengambil tempat dalam kehidupan rumah itu. Rania tidak bereaksi. Ia tidak bertanya, tidak menuntut, tidak mencoba menarik kembali perhatian yang sudah pergi. Ia hanya berdiri dalam diam yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih dingin. Bahwa kehilangan tidak selalu terjadi saat seseorang pergi. Kadang ia terjadi saat seseorang tetap ada, tetapi tidak lagi berpihak. Rania menjadi bayangan. Hari-hari Rania di rumah itu mulai berjalan tanpa jejak yang berarti. Ia masih bangun di tempat yang sama, masih melewati ruangan yang sama, masih melakukan hal-hal yang dulu menjadi rutinitasnya. Namun ada satu perbedaan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Tidak ada lagi yang benar-benar menanggapinya sebagai bagian dari alur rumah itu. Bukan karena ia menghilang, tetapi karena kehadirannya tidak lagi dihitung. Ketika Sienna berbicara di ruang tengah, percakapan tetap berjalan meski Rania berada di sana. Ketika Livia tertawa kecil dalam obrolan dengan Damar, tidak ada yang menoleh kepadanya. Bahkan ketika Rania melintas, ruangan itu tidak berhenti sedetik pun untuk mengakui keberadaannya. Ia tidak lagi dipanggil, tidak lagi diajak, tidak lagi ditunggu. Seolah semua orang di rumah itu telah sepakat tanpa pernah mengucapkannya bahwa Rania hanya bagian latar, bukan bagian utama dari apa yang sedang terjadi. Rania mulai memperhatikan bagaimana hal itu terjadi tanpa kekerasan, tanpa perintah, tanpa pengusiran. Hanya dengan pengabaian yang konsisten sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Sienna tetap menjalankan rumah dengan ketegasan yang sama, tetapi kini arah rumah itu tidak lagi melibatkan Rania dalam bentuk apapun. Livia semakin sering berada di pusat percakapan dan keputusan, sementara Damar semakin jarang menoleh, seolah kehadiran Rania sudah tidak lagi masuk dalam ruang pandangnya. Rania pernah mencoba berbicara di sela-sela percakapan. Suaranya ada, kalimatnya selesai, tetapi respons yang ia harapkan tidak pernah datang. Percakapan terus berlanjut tanpa jeda, seolah tidak ada suara tambahan yang perlu diproses. Dan disitulah Rania mulai mengerti sesuatu yang lebih dalam. Di rumah itu, tidak semua orang yang hadir dianggap ada. Suatu sore, ia berdiri di ruang keluarga cukup lama. Orang-orang ada di sana, berbicara, bergerak, tertawa kecil. Namun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melibatkan Rania dalam alur itu. Ia seperti berdiri di tepi sebuah kehidupan yang berjalan tanpa perlu memperhatikannya. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang mengusir. Tapi justru karena itu, semuanya terasa lebih sunyi. Rania mulai memahami bahwa menjadi tidak terlihat bukan hanya tentang tidak diperhatikan, tetapi tentang perlahan dihapus dari makna kehadiran. Dan di tengah rumah yang tetap hidup bagi orang lain, Rania menyadari dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang paling sunyi dari semuanya. Bayangan yang masih ada bentuknya, tetapi tidak lagi memiliki peran di dalam cahaya yang meneranginya. Kebenaran mulai terungkap. Rania tidak sedang mencari kebenaran malam itu. Ia hanya sedang merapikan beberapa dokumen yang sebelumnya dibiarkan berserakan di ruang kerja. Rutinitas kecil yang sudah menjadi kebiasaan sejak ia diperlakukan seolah tidak lagi penting di rumah itu.
Tidak ada tujuan besar. Tidak ada firasat tertentu. Hanya keheningan rumah yang seperti biasa tidak lagi mengajaknya berbicara. Namun keheningan itu justru yang membawanya pada sesuatu. Sebuah folder yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Tidak mencolok, tidak disembunyikan dengan cara dramatis, hanya terselip di antara berkas lain yang terlihat resmi. Rania sempat ragu beberapa detik sebelum membukanya, bukan karena takut, tetapi karena ia sudah terlalu sering belajar bahwa di rumah itu, hal-hal kecil sering membawa dampak besar. Dan ketika ia mulai membaca, semuanya berubah. Nama Damar ada di sana. Nama Livia juga ada di sana. Bukan dalam konteks pekerjaan seperti yang selama ini selalu dijelaskan, tetapi dalam rangkaian catatan, jadwal, dan bukti komunikasi yang tidak lagi bisa disamarkan sebagai urusan profesional. Ada pola yang jelas. Ada kedekatan yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Ada ruang-ruang waktu yang tidak pernah diketahui Rania, tetapi digunakan oleh dua orang yang selama ini berdiri terlalu dekat di dalam rumah yang sama. Rania membaca pelan, memastikan setiap detail tidak salah ia pahami. Semakin ia lanjutkan, semakin tidak ada ruang untuk penyangkalan. Ini bukan asumsi, bukan kecurigaan yang dibangun dari emosi. Ini adalah rangkaian fakta yang tersusun terlalu rapi untuk dianggap tidak ada artinya. Tangannya berhenti di atas kertas untuk sesaat. Bukan karena marah yang meledak, tetapi karena sesuatu yang lebih dingin mulai terbentuk di dalam dirinya. Kejelasan. Selama ini ia melihat perubahan, merasakan jarak, mencatat kejanggalan. Tetapi kini semua itu memiliki bentuk yang tidak bisa lagi diabaikan. Damar tidak hanya menjauh. Livia tidak hanya hadir. Ada hubungan yang selama ini dibungkus dengan alasan yang sengaja dibuat kabur. Dan rumah itu, termasuk Sienna, tampaknya tidak pernah benar-benar berada di luar lingkaran itu. Rania menutup folder itu perlahan. Tidak ada suara di ruangan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada orang yang menyadari apa yang baru saja ia temukan. Dan di tengah kesunyian itu, Rania akhirnya memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang sebagai kejutan yang menghancurkan dalam satu detik. Kadang ia datang sebagai kumpulan bukti yang sudah lama ada di depan mata. Hanya saja baru terlihat ketika seseorang akhirnya berhenti menolak untuk melihatnya. Permainan terbalik. Setelah kebenaran itu terbuka di hadapan Rania, tidak ada ledakan emosi seperti yang mungkin orang lain bayangkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada konfrontasi langsung. Tidak ada keputusan tergesa-gesa. Yang ada justru ketenangan yang semakin dalam. Rania mulai melihat rumah itu bukan lagi sebagai tempat yang harus ia tanggapi secara emosional, tetapi sebagai sebuah sistem yang bisa dibaca, dan jika bisa dibaca, berarti juga bisa dipahami arah geraknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengamati. Ia mulai mengatur jarak. Rania tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia masih ada di rumah itu, masih menjalankan peran yang selama ini orang lain lihat. Namun ada perubahan yang tidak disadari oleh siapapun di sekitarnya. Ia tidak lagi bereaksi secara langsung terhadap apa yang terjadi. Sienna tetap mengarahkan rumah dengan sikap dinginnya. Livia tetap berada di posisi yang semakin dominan dalam percakapan dan keputusan. Damar tetap mengikuti arus yang sudah terbentuk. Namun kini, Rania tidak lagi berada di dalam arus itu. Ia berada di luar, mengamati bagaimana arus itu bergerak. Dan dari posisi itu, ia mulai melihat celah. Celah dalam keputusan-keputusan yang dibuat terburu-buru. Celah dalam kepercayaan yang terlalu yakin. Celah dalam hubungan yang selama ini dibangun tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikan semuanya lebih jauh dari yang mereka kira. Rania mulai bertindak tanpa terlihat. Bukan dengan konfrontasi, bukan dengan emosi, tetapi dengan penempatan informasi pada waktu yang tepat. Ia tidak menyebarkan apapun secara sembarangan. Ia hanya memastikan bahwa hal-hal tertentu sampai ke tempat yang akan menimbulkan pertanyaan tanpa harus ia menjadi sumbernya. Perubahan kecil mulai terjadi. Percakapan di rumah tidak lagi sepenuhnya mulus. Beberapa keputusan mulai dipertanyakan, bukan secara terbuka, tetapi melalui keraguan-keraguan kecil yang muncul di antara mereka sendiri. Hal-hal yang dulu diterima begitu saja mulai diperiksa ulang,
Perlahan, tanpa disadari penyebabnya, Rania tidak menunjukkan perubahan sikap. Di depan Sienna, ia tetap tenang. Di depan Livia, ia tetap diam. Di depan Damar, ia tetap tidak menuntut apapun. Namun di belakang layar, ia mulai memindahkan posisi dirinya dari seseorang yang dikendalikan menjadi seseorang yang memahami alur kendali itu sendiri. Yang dulu membuatnya tersingkir perlahan kini justru menjadi sesuatu yang ia gunakan untuk membaca arah permainan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rania tidak lagi berada di posisi yang hanya menerima apapun yang terjadi. Ia mulai memastikan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh orang-orang yang selama ini menganggapnya tidak berarti. Kejutan finansial. Perubahan di rumah itu tidak langsung terlihat dari sikap, melainkan dari angka-angka yang mulai tidak lagi cocok dengan kebiasaan lama. Sienna yang biasanya yakin dengan setiap alur pengeluaran rumah, mulai menemukan hal yang mengganggu ketenangannya. Bukan sesuatu yang langsung bisa ditunjuk sebagai kesalahan besar, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan yang tidak biasa muncul sebelumnya. Damar pun mulai menyadarinya di waktu yang berbeda, saat ia memeriksa catatan tertentu yang selama ini ia anggap tidak perlu diperhatikan terlalu detail. Ada sesuatu yang hilang dari pola yang dulu terasa stabil. Rekening keluarga yang sebelumnya selalu bergerak dalam ritme yang dapat diprediksi, kini menunjukkan kekosongan di beberapa titik yang tidak dijelaskan. Tidak dramatis, tidak langsung mencolok, tetapi cukup untuk membuat sistem yang selama ini mereka anggap aman mulai terasa tidak seimbang. Sienna pertama kali menyebutnya dengan nada datar, seolah hanya membicarakan hal kecil. Aneh, ini seharusnya tidak seperti ini. Namun di balik kalimat sederhana itu, ada kegelisahan yang mulai muncul. Damar mencoba menelusuri, tetapi semakin ia mencari, semakin tidak konsisten jejak yang ia temukan. Ada transaksi yang tidak lagi tersusun seperti biasanya, ada alur yang terasa terputus, dan ada bagian yang seolah tidak pernah dijelaskan sejak awal. Yang membuat mereka berdua mulai tidak nyaman adalah satu hal, tidak ada satu orang pun yang bisa langsung mereka tuduh dengan jelas. Semua masih tampak berjalan normal di permukaan. Rumah tetap seperti biasa. Livia tetap hadir dalam ritme yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Rania tetap menjalani hari-harinya tanpa perubahan sikap yang mencolok. Namun justru disitulah letak masalahnya. Karena kekosongan itu tidak terlihat seperti kesalahan teknis. Ia terlihat seperti sesuatu yang terjadi di balik sistem yang mereka anggap sudah mereka kuasai sepenuhnya. Sienna mulai menjadi lebih sering diam di waktu-waktu tertentu. Tatapannya lebih lama pada dokumen. Pertanyaannya kepada orang-orang di rumah menjadi lebih tajam, meskipun tetap dibungkus dengan ketenangan. Damar, di sisi lain, mulai merasa ada sesuatu yang tidak lagi berada dalam kendalinya, meskipun ia belum bisa menentukan dari arah mana perubahan itu berasal. Dan di tengah kegelisahan yang mulai tumbuh tanpa arah itu, Rania tetap berada di tempat yang sama. Tidak menjelaskan apapun. Tidak mengubah sikap. Tidak menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang mereka duga. Karena untuk pertama kalinya, rumah itu mulai merasakan sesuatu yang selama ini hanya dialami Rania. Ketika sesuatu bergerak di belakang layar, dan tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar menggerakkannya. Konfrontasi yang tertunda. Kecurigaan Sienna tidak datang dalam bentuk ledakan emosi. Ia datang seperti kebiasaan baru yang perlahan berubah menjadi ketajaman. Mulai dari cara ia menatap dokumen lebih lama dari biasanya. Cara ia mengulang angka yang sama berkali-kali seolah berharap hasilnya berubah. Hingga cara ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengarah pada sesuatu yang lebih dalam. Ini kenapa bisa berkurang seperti ini? Siapa yang terakhir mengurus ini? Kenapa tidak ada penjelasan tambahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi, tetapi setiap kalimat membawa tekanan yang semakin sulit diabaikan oleh orang-orang di rumah itu. Damar mulai ikut merasakan perubahan itu. Ia tidak lagi hanya menjadi pihak yang mengikuti arus, tetapi juga mulai merasa perlu mencari penjelasan. Namun setiap kali ia mencoba menyusun ulang alur yang ada, hasilnya selalu terasa tidak lengkap. Ada bagian yang hilang.
Ada sesuatu yang tidak tersambung, dan semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang selalu berada satu langkah di depan. Sienna mulai mempersempit perhatiannya. Ia tidak lagi hanya memeriksa angka, tetapi juga mulai memperhatikan pola percakapan, kebiasaan, dan reaksi orang-orang di rumah itu. Rumah yang dulu terasa stabil kini mulai diperlakukan seperti sesuatu yang harus diawasi lebih ketat. Livia tetap berada di posisinya, tetapi bahkan ia mulai menunjukkan kehati-hatian yang berbeda. Tidak lagi selega sebelumnya, tidak lagi sebebas dulu dalam mengambil ruang. Ada kesadaran baru bahwa sesuatu sedang berubah arah. Dan Rania tetap berada di tengah semuanya. Diamnya masih sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang diam itu tidak lagi terasa pasif. Ia tetap menjalankan rutinitas, tetap hadir dalam ruang-ruang rumah, tetap tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Namun setiap gerak kecilnya kini berada dalam lingkungan yang mulai penuh pertanyaan. Sienna beberapa kali hampir langsung menyentuh inti kecurigaannya. Namun setiap kali itu terjadi, sesuatu selalu menahan langkahnya di detik terakhir. Belum cukup bukti, belum cukup jelas, belum cukup kuat untuk meledak menjadi konfrontasi. Dan itulah yang membuat situasi semakin tegang. Karena konfrontasi itu tidak benar-benar dibatalkan. Ia hanya ditunda. Seperti api yang sudah menyala di bawah permukaan, menunggu satu percikan kecil lagi untuk akhirnya terlihat oleh semua orang di rumah itu. Dan di tengah ketegangan yang tidak diucapkan, Rania mulai memahami satu hal. Semakin lama kebenaran ditahan, semakin besar dampaknya ketika akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Rencana Rania matang. Kegelisahan di rumah itu semakin nyata, tetapi Rania tidak ikut terseret ke dalamnya. Justru sebaliknya, ia semakin tenang. Bagi orang lain, ketenangan itu mungkin terlihat seperti ketidakterlibatan. Namun bagi Rania, itu adalah tanda bahwa semua yang ia susun selama ini sudah mulai berada pada tempatnya. Ia tidak lagi menambah banyak catatan baru seperti sebelumnya. Kali ini, ia lebih banyak meninjau ulang semuanya. Memastikan tidak ada celah. Memastikan tidak ada bagian yang bisa diputar balik atau disalahartikan. Setiap detail yang ia kumpulkan selama ini kini ia susun ulang dengan satu tujuan. Membuat gambaran yang utuh dan tidak bisa diabaikan. Semua bukti yang berkaitan dengan kejanggalan rumah itu, baik yang ia temukan dari transaksi, pola perilaku, maupun perubahan keputusan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka, kini berada dalam satu rangkaian yang rapi. Rania tidak terburu-buru. Ia tidak ingin langkahnya menjadi reaksi emosional dari semua yang telah terjadi. Ia ingin semuanya berdiri di waktu yang tepat, ketika tidak ada ruang untuk menghindar, tidak ada kesempatan untuk mengalihkan pembicaraan, dan tidak ada cara untuk menghapus apa yang sudah terlihat jelas. Di luar, rumah itu masih berjalan seperti biasa. Sienna tetap sibuk dengan kecurigaannya yang semakin sering muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kecil yang tajam. Damar mulai terlihat lebih gelisah, meski belum benar-benar memahami sumber masalahnya. Livia tetap berada dalam ruang yang semakin sempit, meskipun ia masih mencoba mempertahankan kendali atas situasi yang berubah. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa Rania sudah tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi bereaksi terhadap tekanan. Ia tidak lagi mencoba menyesuaikan diri dengan dinamika yang tidak pernah adil. Ia hanya menunggu. Dan di balik kesunyian itu, rencana Rania kini sudah mencapai bentuk akhirnya. Bukan lagi sekadar pengamatan. Bukan lagi sekadar pengumpulan data. Tetapi sebuah susunan yang matang, yang hanya menunggu satu momen yang tepat untuk dibuka di hadapan orang-orang yang selama ini merasa memegang kendali. Dan ketika saat itu tiba, Rania tidak lagi akan berbicara untuk didengar. Ia akan berbicara untuk mengubah arah seluruh rumah itu secara permanen. Terungkapnya semua. Hari itu rumah tidak berbeda dari biasanya di permukaan. Masih rapi, masih tenang, masih tampak seperti tempat yang selama ini dijaga agar terlihat sempurna di mata orang luar. Namun di dalamnya, sesuatu sudah tidak lagi sama. Sienna mengumpulkan semua orang di ruang tengah. Tidak ada penjelasan panjang sebelumnya. Tidak ada suasana yang benar-benar hangat.
Hanya ketegangan yang terasa sejak langkah pertama memasuki ruangan itu. Damar berdiri lebih kaku dari biasanya. Livia tidak lagi terlihat sepercaya diri seperti beberapa waktu lalu. Tatapannya lebih sering menghindar. Dan Rania tetap tenang, seperti seseorang yang sudah tahu persis bagaimana akhir percakapan ini akan berjalan. Sienna memulai tanpa basa-basi. Cukup. Satu kata itu membuat seluruh ruangan terasa lebih berat. Ia meletakkan beberapa dokumen di meja. Tidak terburu-buru, tidak emosional, tetapi jelas ada sesuatu yang sudah ia kumpulkan dan tidak lagi ingin disimpan. Semua ini tidak bisa terus dibiarkan. Damar menatap dokumen itu, mencoba memahami lebih cepat dari yang ia siap terima. Livia tidak bergerak, hanya menahan napas. Rania tetap diam. Satu persatu fakta mulai tersusun di ruang itu, tentang hubungan yang selama ini dibungkus sebagai urusan kerja, tentang keputusan-keputusan yang diambil tanpa kejelasan, tentang alur yang sengaja dibuat kabur agar tidak mudah ditelusuri. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan sederhana. Sienna menatap Damar langsung. Kamu pikir ini tidak akan terlihat? Suasana mulai retak. Damar mencoba berbicara, tetapi kalimatnya tidak langsung keluar dengan utuh. Livia akhirnya membuka suara, namun nadanya tidak lagi sekuat biasanya. Semua yang selama ini disembunyikan, disamarkan, dan diatur rapi mulai kehilangan bentuknya di bawah tekanan fakta yang sudah tidak bisa ditahan. Rania akhirnya bergerak sedikit. Bukan untuk menyerang, bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk memastikan satu hal terakhir. Ia meletakkan satu berkas tambahan di meja. Tidak besar, tidak dramatis, tetapi cukup untuk melengkapi semua pola yang selama ini belum sepenuhnya terlihat oleh mereka. Ruangan itu hening, benar-benar hening. Dan dalam keheningan itu, tidak ada lagi celah untuk mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Rahasia yang selama ini dijaga dengan berbagai lapisan akhirnya terbuka seluruhnya. Perselingkuhan, manipulasi, dan permainan kekuasaan yang perlahan mengubah rumah itu dari dalam. Tidak ada yang bisa mengembalikan percakapan ke titik awal lagi. Karena untuk pertama kalinya, semua orang di ruangan itu melihat kenyataan yang sama, tanpa filter, tanpa alasan, tanpa tempat untuk bersembunyi. Dan di tengah semuanya, Rania tidak terlihat terkejut. Ia hanya terlihat selesai. Kejatuhan dan kebebasan. Setelah semua terbuka, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat yang sama. Tidak ada lagi ilusi ketenangan yang selama ini dipertahankan dengan rapi. Yang tersisa hanya sisa-sisa dari sistem yang mulai runtuh satu persatu, tanpa perlu dorongan tambahan dari siapapun. Damar menjadi orang pertama yang kehilangan pijakan. Bukan karena teriakan atau perlawanan besar, tetapi karena semua yang selama ini ia sembunyikan akhirnya berdiri di hadapannya tanpa ruang untuk dibantah. Keputusan-keputusannya tidak lagi terlihat sebagai kendali, melainkan sebagai rangkaian pilihan yang kini harus ia pertanggungjawabkan. Sienna, yang selama ini menjadi pusat ketegasan di rumah itu, tidak lagi memiliki arah yang sama untuk mengatur segalanya. Ketegasannya tetap ada, tetapi tidak lagi diikuti seperti dulu. Setiap kata kini tidak lagi otomatis menjadi aturan. Livia, yang sebelumnya berada di tengah pengaruh yang menguat, kini kehilangan posisi yang pernah ia bangun dengan perlahan. Tidak ada lagi ruang yang bisa ia kuasai tanpa dipertanyakan. Semua yang dulu tampak stabil di sekelilingnya mulai bergeser menjauh. Dan di tengah semua itu, Rania berdiri di tempat yang berbeda dari mereka semua. Ia tidak lagi berada dalam posisi yang harus menjelaskan dirinya, tidak lagi harus membuktikan sesuatu, tidak lagi harus menahan hal-hal yang selama ini membebani diamnya. Kebebasan itu tidak datang dalam bentuk perayaan besar. Tidak ada momen dramatis yang mengubah segalanya dalam satu detik. Kebebasan itu hadir sebagai keheningan yang baru, keheningan yang tidak lagi menekan, tidak lagi mengikat, dan tidak lagi memaksa Rania untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Ia meninggalkan rumah itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketegasan yang tenang. Tidak ada lagi langkah mundur. Tidak ada lagi ruang untuk kembali ke peran lama. Untuk pertama kalinya, Rania tidak berdiri sebagai bagian dari cerita orang lain.
Ia berdiri sebagai orang yang memilih arah hidupnya sendiri, tanpa harus meminta izin, tanpa harus menunggu pengakuan, dan tanpa harus hidup di bawah bayangan siapapun lagi. Dan saat ia melangkah keluar, rumah itu tetap berdiri di belakangnya, tetapi tidak lagi memiliki kendali atas kemana hidupnya akan berjalan selanjutnya.